Karena marhalah seorang rawi di sini tadinya dia perawi hadis. Kemudian setelah dia berjaya menjadi perawi hadis seperti dai ilallah, maka banyak orang yang ingin menggunakan keilmuannya. Akhirnya pemerintahnya menggunakan keilmuannya, diangkat menjadi, misalnya kalau sekarang menjadi hakim di persidangan, qadhi, ataupun menjadi anggota MUI, Majelis Fatwa Ulama Indonesia, yang akhirnya dia sibuk dan meninggalkan murajaah dari hafalannya, akhirnya memaksakan diri untuk meriwayatkan hadis. Seharusnya dia tinggalkan lebih baik, namun tetap dia meriwayatkan hadis. Akhirnya dicatat oleh orang-orang yang setelah dia menjabat menjadi qadhi, banyak aneh, banyak kekeliruan, banyak perbedaan dengan rawi-rawi yang lain. Akhirnya didhaifkan. Maka di sini tatbik, aplikasi, bagaimana ta'arud dari para ulama yang mana mereka mentautsik dan mereka yang menjarah, masuk kepada kaidah keumuman jarah mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Karena apa? Karena dari kaidah ini mereka yang menjarah mufassar mempunyai ilmu. Seperti untuk contohnya kita, misalnya sekarang prakteknya, berapa dari dai ilallah yang kita tidak tahu keadaannya? Maka banyak di YouTube Ustadz Fulan atau dai Fulan dari orang Arab. Banyak, terutama di zaman now dengan YouTube itu banyak view-nya dan tersebar. Setiap kita membuka YouTube, direkomendasikan oleh YouTube, langsung halamannya Ustadz Fulan atau Syekh Fulan. Maka berapa banyak dai-dai? Dan jika kita dengar sama ucapannya berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, dan yang diajarkan pun Sahih Al-Bukhari misalnya, tafsir Al-Quran misalnya. Namun bagaimana keadaan rawi ini? Maka sebagian dari para asatidah ataupun ulama ini misal memberitahukan kepada kita, nih di kaset yang judulnya demikian atau video yang demikian, pemikiran dia ternyata khawarij. Pemikiran dia mengkafirkan pemerintah dan mengkafirkan kaum muslimin. Sedikit-sedikit si fulan mubtadi', sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Maka orang ini keadaannya seperti itu. Maka terjadi ikhtilaf dari orang-orang awam yang melihat dia mengatakan bagus, dai yang baik. Namun orang-orang yang mengetahui dari para asatidah yang memeriksa keadaan dia, ternyata pemikirannya khawarij. Contohnya seperti itu di aplikasi now, bahwa sebagian ulama atau sebagian orang awam melihat dari dasarnya, mendengar ucapannya Al-Quran dan Sunnah, maka ya sudah, dia dai ilallah dan baik, dipuji. Namun para ulama yang lain yang lebih spesifik mengetahui kesalahannya dan menasihatinya bahwa dia dai khawarij, dai yang mengajak kepada pengkafiran pemerintah dan pengkafiran kaum muslimin yang melaksanakan dosa-dosa besar secara terus-menerus dan sengaja, dan begitupun mengajak kudeta dan mengajak perpecahan antara rakyat dengan pemerintahnya. Maka ini dai-dai khawarij. Maka mana yang lebih didahulukan? Tentu ucapan mereka yang mengatakan dai ini khawarij. Maka di sini kaidah tadi ta'arud al-jarh wa ta'dil, jika kita tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, ya kita akan membabi buta dalam menjarah dan membabi buta dalam mentakdil. Membabi buta dalam mentakdil, tidak peduli dengan ucapan-ucapan ulama yang lain, sesuka hati dia, yang penting dia sudah cinta dengan si fulan, Ustadz fulan, ataupun Syekh fulan kalau hidup di zamannya, atau yang terdahulu dari ucapan para tabi'in, dari itba'ut tabi'in,
karena dia cinta misalnya dari rawi tersebut, maka dia akan membabi buta membelanya. Kalau dia di zaman now, dia akan membabi buta dengan ustadznya, syekhnya. Dan begitupun dari penjarahan. Jika tidak belajar qawaid seperti ini, dia akan menjarah, bahkan menjarah ahli sunnah itu sendiri. Maka dai ahli sunnah yang mengajak kepada sunnah, sedikit-sedikit langsung dia hukumi bid'ah karena melaksanakan demikian dan demikian. Siapa yang membid'ahan? Tidak ada dari para ulama. Yang penting dia berpendapat sendiri, ini kebid'ahan ataupun kufur ataupun syirik. Siapa yang mengkufurkan dan mensyirikkan? Tidak ada dari para ulama. Yang penting menurut hawa nafsu dia seperti itu. Akhirnya dia mengambil ucapan-ucapan dari para ulama dalam menjarah, membabi buta. Maka pelajaran tentang dawabitul jarhi wa ta'dil itu sangat penting, apalagi di zaman now. Di zaman banyak di antara kita lebih perpecahan dan perpecahan, sehingga tidak diharapkan salafi menjarah salafi dan mengeluarkan si fulan yang salafi dari dairatus salaf tanpa dalil, tanpa dawabit dari jarah wa ta'dil yang ada. Maka diharapkan kita yang belajar ilmu dawabitul jarhi wa ta'dil, setidaknya kita menjadi takut kepada Allah. Tidak kita mengeluarkan seseorang salafi dari manhaj ahli sunnah. Tidak sedikit-sedikit si fulan bukan salafi karena melaksanakan demikian, karena melaksanakan kebid'ahan demikian, karena ada padanya demikian dan demikian. Maka bukan ini yang coba dilihat nyambung. Maka di sini yang menjadi pembahasan kita, contoh yang lain tentang ta'arud al-jarhi wa ta'dil dari segi aplikasi adalah kita ambil misal yang telah kita lewati, Ismail ibnu Abi Uwais. Yang mana Ismail ibnu Abi Uwais adalah ibnu ukhti Malik. Imam Malik mempunyai saudari, dan saudarinya ini mempunyai anak namanya Ismail. Maka dia bilang kepada khalnya Imam Malik ibnu Anas, khali, paman dari pihak ibu. Maka Ismail ibnu Abi Uwais adalah putra dari saudari Imam Malik. Maka dia berkata kepada Imam Malik, khal. Maka di Indonesia dan juga in English ataupun orang-orang Eropa dan yang lainnya, mereka tidak membagi antara paman dengan bibi dari pihak bapak dan ibu. Seperti orang Indonesia, dari pihak bapak, saudara bapak dinamakan paman, dari pihak ibu juga bibi. Maka paman dan bibi di Indonesia dan juga di orang-orang barat tidak dilihat bapak dari pihak ibunya dia atau bapaknya dia. Maka untuk contohnya seperti kalian, maka kalian memanggil kepada saudaranya bapak. Yang laki-laki ya paman, yang perempuan bibi. Iya, dari pihak perempuan pun sama, dari ibu kalian. Maka saudaranya ibu dipanggil paman juga, dan saudarinya ibu dipanggil bibi. Maka ini di Indonesia. Adapun di Arab tidak. Di Arab dilihat saudara dari bapak dan saudara dari ibu lain. Kalau saudara dari bapak dinamakan am, dan saudara dari ibu dinamakan khol. Maka seperti contohnya yang paling gamblang, Hudzaifah dan Abdurrahman dan anak-anak kita, maka dia memanggil saudara saya, saudara bapaknya yang laki-laki am, dan saudari saya maka dikatakan ammah. Adapun dari pihak ibunya yang dari Yaman, maka memanggil saudara dari ibunya Yamani dari Arab
maka mereka memanggil khol. Dan untuk yang perempuan kholah. Paham ya? Dan ini kelebihan dari Arab, di mana Arab membedakan antara paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu. Maka dibedakan antara am dengan khol. Itu paham apa tidak? Kalian paham apa tidak? Ada yang tidak paham? Atau tidak paham semua? Yang ngantuk tidur. Maka kembali kepada Ismail ibni Abdullah ibnu Abi Uwais. Maka dia dengan Imam Malik, dia mengatakan kholi. Kepada Imam Malik, kholi, pamanku dari pihak ibu. Kenapa? Karena ibunya Ismail dengan Imam Malik bersaudara. Paham? Tidak mengatakan am. Kalau am berarti ibunya dia atau bapaknya dia dengan Imam Malik bersaudara. Namun di sini karena dari pihak ibu dia menyebut khol. Maka dia ibnu ukht Malik. Ismail ibnu Abi Uwais adalah rawi dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya. Namun di saat meriwayatkan di sahihnya kebanyakan muktarin. Apa makna muktarin? Digandengkan dengan rawi yang lain. Kenapa rahasianya? Karena dia dhaif. Maka para ulama jika antum rujuk menyebutkan dia adalah rawi yang paling sedikit saduk. Dia adalah rawi yang saduk. Maka disebutkan oleh para ulama dia rawi yang saduk, bisa diterima hadisnya dan hafalannya pas-pasan. Dan ada sebagian yang mengatakan thiqah. Namun jika kita rujuk dari ulama ahlu jarhi wa ta'dil, kalau tadi yang mengatakan saduk itu adalah ta'dil, ternyata ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mendhaifkan. Maka di sini ta'arud bainal jarhi wa ta'dil. Maka yang mentakdil seperti saduk, dia bisa diambil hadisnya pas-pasan. Ini ta'dil. Lalu siapa yang mengatakan dia itu buruk? Dilihat apakah jarahnya mufassar atau tidak. Maka yang mengatakan dia buruk seperti Yahya ibnu Ma'in. Lihat jarahnya mufassar atau tidak, kalian hukumi. Dhaiful aql laisa bidaka. Ditafsirkan bahkan yakni annahu la yuhsinul hadis wala ya'rifu an yu'addihi aw yaqra. Maka berkata Ibnu Ma'in, dia dhaiful aql, akalnya kurang. Ini kembali kemana? Kepada dhabt, berarti jarah mufassar. Dhaiful aql laisa bidaka. Dan kalimat laisa bidaka tidak begitu kuat. Kembali kemana? Ke hafalannya. Maka ini dinamakan jarah mufassar. Latihan antum mulai dari sekarang, ini jarah mufassar lebih didahulukan daripada tausik. Dan juga kalau tadi Yahya ibnu Ma'in, sekarang Abu Hatim. Lihat bagaimana jarahnya mufassar atau tidak. Mahalluhu sidq wa kana mughaffalan. Bahwa dia keadaannya sidq. Makna sidq, dia dipercaya, bukan seorang pendusta. Dipercaya. Nah, kalau masalah dipercaya, semua orang rawi dipercaya. Namun dari segi adalah tadi kita bilang dia dipercaya, diambil hadisnya. Namun dari segi hafalan, kana mughaffalan. Mughaffal seperti pintu. Pintu yang mughaffal. Mughaffal yakni tertutup. Nah, akalnya itu tertutup. Duduk di majelis bengong, tidak paham sesuatu. Paham? Walau alam mungkin tukang tidur. Yang jelas disebutkan oleh para ulama kana mughaffalan, dan kata Yahya ibnu Ma'in dhaiful aql, akalnya sangat lemah. Maka didhaifkan oleh para ulama secara mutlak seperti An-Nasa'i dhaif dan yang lainnya. Dan ini jika kita rujuk
Di sana ada para ulama yang memuji dia, seperti Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi. Maka Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi. Maka di sini kalau dikatakan dipuji kok sama Imam Ahmad, itulah terjadi ta'arud sekarang antara ulama ahli jarh wa ta'dil. Ada yang memujinya dan ada yang mencelaknya. Maka bagaimana yang lebih baik? Maka di sini masuk kepada kaidah am, jarah mufassar aula min tautsik al-mubham. Selesai dari permasalahan yang pertama. Jika terjadi ikhtilaf dari para ulama, ada yang memuji dan ada yang mencela, maka lihat yang memuji bersifat umum dan yang mencela bersifat khusus. Kita berikan contoh di sini, misalnya nggak usah disebut namanya, dari santri di antara kita. Misalnya si fulan nanya, orang yang baru datang dan sebagainya, bagaimana keadaan si fulan dari santri ini? Semua orang mengatakan, Masya Allah dia yusolli bilail, dia selalu sholat malam dan sholat duha. Itu semua kembali kepada adalah yang bersifat umum.